Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Dan untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari Muhammad Harisun Afif, Mutia Aprilia, Abdurrahman Saleh, Anisha Safitri, dan Ilham Tri Purwanto. Selanjutnya adalah lokasi dan sumber. Untuk lokasinya sendiri, jurnal yang pertama ini terletak di perairan Pulau Larea-Area, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk lokasi yang kedua yaitu terletak di perairan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari. Dan untuk judul jurnalnya yaitu Tutupan Terumbu Karang di Perairan Pulau Larea-Area, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan persentase tutupan terumbu karang di perairan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari. Judul presentasi kami yaitu kondisi tutupan terumbu karang di perairan Pulau Larean, Sulawesi Selatan, dan perairan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari. Yang akan kami pertama bahas yaitu tentang pendahuluan, di mana kami akan membaca tentang pengertian dari terumbu karang ini sendiri. Terumbu karang adalah suatu ekosistem laut yang mempunyai peran penting seperti sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat berlindung dari predator, dan juga tempat berkembang biak bagi sebagian besar organisme laut. Selain itu, terumbu karang juga merupakan kawasan pelindungan pantai yang mampu mencegah terjadinya pengikisan akibat terpaan arus laut, angin, dan juga gelombang. Ekosistem terumbu karang banyak ditemukan biota seperti bulu babi, alga, dan siput, di mana mereka itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam kegiatan budidaya. Sehingga kita perlu melakukan adanya pemeliharaan tutupan karang supaya mereka ini tetap terjaga kelestariannya. Kemudian untuk berdasarkan bentuk pertumbuhan itu, ada berdasarkan bentuk pertumbuhan karang acropora dan juga bentuk pertumbuhan karang non-acropora. Untuk karang acropora ini bentuk pertumbuhannya itu seperti branching acropora, encrusting acropora, dan tabulate acropora. Sedangkan non-acropora ini seperti branching, blue coral, dan massif. Dan juga perbedaannya antara acropora dan non-acropora ini terletak pada struktur tulangnya. Bagian dari acropora disebut sebagai batuan karang aksial dan batuan karang radial, sedangkan yang non-acropora ini hanya terdapat kalsit. Untuk faktor yang mempengaruhinya itu, kami akan menjelaskan hanya 4. Yang pertama adalah substrat, yang kedua adalah kecerahan, yang ketiga adalah aktivitas manusia, yang keempat adalah sedimentasi. Nah, yang pertama ini adalah substrat. Substrat yang biasanya yang untuk tempat hidup terumbu karang ini bersifat seperti substrat pasir, kemudian patahan karang, dan juga lumpur. Untuk substrat pasir ini diduga memiliki kandungan kalsium karbonat yang sedikit dibandingkan kandungan yang terdapat di patahan karang, di mana yang berasal dari adanya pelapukan maupun koloni karang. Sehingga hanya sedikit larva karang yang mampu bertahan hidup pada substrat tersebut. Kemudian untuk yang patahan karang ini adalah substrat media bagi hidup larva karang, di mana mereka bertahan hidup dan juga berkembang menjadi terumbu karang di substrat tersebut. Untuk faktor yang kedua itu kecerahan, di mana kecerahan ini memiliki pengaruh terhadap hewan karang yang bergantung pada intensitas cahaya. Kecerahan ini juga sangat dibutuhkan untuk kegiatannya fotosintesis bagi zooxanthella maupun produktivitas primer ataupun tumbuhan lain yang ada di sekitar karang. Kemudian pertumbuhan karang ini ditinjau dari adanya penetrasi cahaya yang rendah, diakibatkan oleh banyaknya partikel-partikel tersuspensi yang masuk ke laut. Untuk faktor yang ketiga, yaitu ada aktivitas manusia, di mana aktivitas dari manusia ini juga mempengaruhi adanya persentase tutupan karang. Nah, seperti kita mengambil contoh yaitu seperti yang di terumbu karang di perairan Pasir Putih Manokwari. Nah, di sana itu juga mengalami kerusakan. Nah, hal tersebut itu terjadi dikarenakan adanya aktivitas masyarakat lokal yang berlabuh perahu di kawasan terumbu karang dan juga aktivitas wisatawan yang menginjak langsung terumbu karang yang akan berdampak pada penurunan tutupan karang di masa mendatang dan juga perlu dilakukannya pengelolaan sumber daya ini. Yang selanjutnya yaitu ada sedimentasi. Untuk pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang yaitu apabila laju sedimentasi tinggi,
maka tutupan terumbu karang ini juga akan semakin tinggi. Tidak hanya mampu mempengaruhi laju pertumbuhan karang, sedimentasi juga mampu mempengaruhi morfologi dari koloni karang. Untuk selanjutnya terdapat materi dan metode. Diawali dengan materi. Materi terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah transek sepanjang 50 meter, roll meter, papan jalan, alat tulis, dan kamera. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah karang yang ada di sekitar pantai. Selanjutnya terdapat metode. Yang pertama, pengukuran terumbu karang pada setiap stasiun menggunakan metode garis transek atau line intercept transek pada kedalaman 3 hingga 5 meter untuk masing-masing stasiun. Kemudian, pengamatan dilakukan dengan meletakkan meteran sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai dengan posisi pantai ada di sebelah kiri pengamat. Pencatatan karang selanjutnya dilakukan saat berada tepat di garis meteran dengan ketelitian hingga sentimeter. Data hasil pengamatan kemudian dianalisis untuk mendapatkan besaran persentase tutupan karang. Persentase tutupan karang dapat dihitung menggunakan rumus total panjang kategori dibagi panjang transek dikali 100%. Hasil dari perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan kategori terhadap penilaian tutupan karang. Kategori penilaian tutupan karang yang pertama 0 hingga 24,9% termasuk kriteria buruk atau sangat rusak. Kemudian 25 hingga 49,9% termasuk kategori sedang, 50 hingga 74,9% termasuk kategori baik, dan 75 hingga 100% termasuk kategori sangat baik. Analisis bentuk pertumbuhan karang atau coral reef form pada perairan Pasir Putih Kabupaten Manokwari menunjukkan bentuk pertumbuhan karang lebih banyak daripada Pulau Larean, yaitu Acropora tabulet, coral crusting, coral massif, coral mushroom, coral branching, Acropora branching, Acropora submassive, Acropora digitated, Acropora encrusting, dan Acropora submassive. Perairan ini didominasi oleh jenis pertumbuhan coral branching dan coral encrusting, yang mana hal ini disebabkan karena perairan Pasir Putih merupakan perairan yang tenang, sehingga habitat tersebut sangat cocok untuk karang yang bercabang. Hal ini memungkinkan karang bercabang untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, tingginya persentase tutupan coral encrusting dapat disebabkan karena karang beradaptasi terhadap berkurangnya penetrasi cahaya matahari, yang mana hal tersebut menjadi salah satu strategi karang tersebut untuk memperoleh lebih banyak cahaya matahari dengan memperlebar koralitnya atau permukaan koloninya. Sedangkan tingginya persentase coral branching disebabkan karena terumbu karang berada pada lereng terumbu yang mana umumnya ditumbuhi oleh jenis karang-karang yang bercabang. Pada perairan ini memiliki tutupan karang yang dikategorikan baik dibanding dengan Pulau Larean, yaitu dengan kisaran tutupan 54% sampai 91%. Masih baiknya tutupan terumbu karang pada perairan ini dikarenakan nilai-nilai kualitas air yang ideal bagi pertumbuhan terumbu karang sendiri, seperti oksigen terlarut, suhu, dan kedalaman yang optimal. Yang nantinya kondisi ini akan memacu kehidupan alga zooxanthella yang mana bersimbiosis dengan terumbu karang tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, beberapa bentuk pertumbuhan yang ditemukan pada Pulau Larean, yaitu coral branching, coral encrusting, coral follis, coral massif, coral submassive, coral solitaire, dan soft coral. Pulau Larean didominasi dengan jenis pertumbuhan coral branching dan coral encrusting, yang mana ditemukan pada semua stasiun dengan persentase yang cukup tinggi. Frekuensi karangnya ini cukup tinggi dikarenakan karena karang ini memiliki ketahanan yang lebih terhadap tekanan lingkungan dibanding dengan karang lainnya. Dapat dilihat, perairan ini memiliki tutupan karang yang tergolong sedang, yaitu 9,82% sampai 48,4%.
Hal ini diduga disebabkan karena wilayah tersebut sangat dekat dengan dermaga, sehingga kerusakan tutupan karang lebih banyak disebabkan oleh pembuangan jangkar kapal pada saat kapal berlabuh, serta dengan adanya kegiatan pariwisata di sekitar pulau tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi persentase tutupan karang. Kondisi tutupan karang hidup di kedua lokasi memiliki kategori yang berbeda, yaitu pada Pulau Larayan didapatkan kondisi yang sedang dengan persentase 9,82% sampai 48,4%. Sedangkan di perairan Pasir Putih diperoleh kondisi yang sangat baik dengan persentase 54% sampai 91%. Kualifikasi ini menurut dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2001. Perbedaan kondisi terumbu karang pada lokasi ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas pelabuhan pada Pulau Larayan, sehingga mengakibatkan banyaknya terumbu karang yang rusak. Nah, hal ini dipengaruhi adanya kapal-kapal yang melintas pada Pulau Larayan tersebut. Berbeda dengan lokasi perairan Pasir Putih, yang mana masih stabil dan didukung dengan kualitas air yang masih sangat optimal untuk pertumbuhan terumbu karang.